3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi. Makin cantik aja Bu. Masya Allah. Sibuk apa Bu sekarang Bu? Untuk beberapa hari ini prepare ya untuk PKKMB, PDKBPL sama program pendidikan karakter mahasiswa yang tinggal di asrama. Iya, saking sibuknya dari dulu sudah menjadi daftar untuk narasumber, bintang tamu. Akhirnya kesampaian sekarang Bu ya. Mohon maaf. Karena beliau ini sibuk banget gitu ngurusi beribu-ribu mahasiswa. Entah mahasiswa yang berprestasi maupun yang bermasalah Bu ya. Alhamdulillah lebih banyak yang berprestasi ya daripada yang bermasalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Nah, untuk PKKMB sendiri Bu, ini karena masih pandemi, masih PPKM ya. Nah, ini rencananya mau offline apa online Bu? Rencananya kita metodenya hybrid ya. Untuk sivitas adik-adik yang masuk ke asrama ini harus swab antigen. Jadi nanti sama seperti tahun yang lalu kita metodenya lockdown ya, di lock di asrama, jadi meminimalisir kontak dengan non sivitas. Kemudian adik-adik atau kakak-kakak tingkat yang terlibat dalam program PKKMB pun ini nanti diberlakukan juga untuk swab antigen. Kemudian dari Ketua Stikes juga ada imbauan terkait dengan vaksinasi. Jadi nantinya harus vaksin. Ya, jadinya memang kita orientasinya nanti untuk praktek juga ya. Di lahan praktek kan proteksi terhadap diri adik-adik sendiri sebenarnya. Nah, kalau misalnya belum ada yang vaksin Bu, gimana Bu? Yang asrama? Mungkin disediain vaksin di situ? Kalau untuk penyediaan vaksin ini kan wewenang dari pelayanan kesehatan ya. Kalau dari kita sifatnya menghimbau. Bukan kewajiban berarti. Dari kami sifatnya menghimbau karena apa? Karena kembali lagi ya kepada persepsi gitu ya. Kebutuhan. Tapi sebenarnya memang dasarnya memang kebutuhan ya, mau nggak mau nanti mungkin cepat atau lambat kita butuh vaksinasi karena ada beberapa lahan praktek yang memang juga menghimbau untuk praktikan yang akan praktek di lahan tersebut harus sudah vaksinasi. Nah, berarti ini Bu ya, untuk kegiatan PKKMB ini memang sama atau ada yang berbeda Bu dari tahun kemarin? Ada beberapa program yang kami tambahkan melalui evaluasi setelah melalui evaluasi ya untuk periode pelaksanaan PKKMB yang kemarin. Di periode tahun ini kita lebih galak lagi untuk pelaksanaan Green Campus ya. Green Campus yang utama, kampus sehat sesuai dengan program dari Kemenristek dari Mas Menteri. Kemudian seperti tahun-tahun yang lalu kita ke kegiatan bela negara, kemudian anti korupsi, kemudian pencegahan terkait dengan nafsa. Nanti kita melibatkan TNI dan Polri juga. Kemudian yang berbeda mungkin kita akan lebih banyak ke memberikan gambaran dan memotivasi adik-adik untuk ikut serta dalam kegiatan pusat prestasi mahasiswa. Pusat prestasi mahasiswa, apa itu? Pusat prestasi mahasiswa ini merupakan salah satu program TSC di Kemenristek. Nah, kalau di kita itu kegiatannya dikoordinasi oleh tim TSC. UKM TSC gitu. Sebenarnya kalau misalnya kegiatan yang di Kemenristek sendiri itu termasuk dalam pusat prestasi mahasiswa. Jadi ada beberapa kegiatan yang itu masuk dalam kategori Belmawa ya. Seperti yang selama ini kita lakukan ada PKM, kemudian NUDC, kemudian kompetisi debat mahasiswa Indonesia seperti itu yang kemarin-kemarin kita lakukan ONMIPA. Nah, ada beberapa yang mungkin sekarang perlu kita perkenalkan terkait dengan program tersebut adalah program magang independen ya. Sebenarnya magang ke ke pelayanan kesehatan bukan. Jadi program magang independen ini merupakan kegiatan dari Kemenristek. Jadi mahasiswa yang ikut serta nanti program atau tempat magangnya ini di bawah pengelolaan dari Kemenristek. Jadi untuk dapat
kayak semacam apa ya? Kemampuan. Bukan uang saku ya untuk kebutuhan hariannya itu juga dari Kemenristek. Jadi pengajuannya seperti itu melalui pusat kegiatan yang Belmawa ya. Nah, maksudnya magang tuh seperti apa gitu Bu? Nah, magang di sini bukan seperti magang yang kalau misalnya ada di tempat kita. Jadi dia kalau nggak salah ya, mungkin nanti koreksi kalau saya sampaikan kurang tepat. Kalau yang saya tahu, program magang independen ini random untuk bidangnya. Jadi lebih kepada program gimana sih personal ini bisa memanage kemampuan organisasinya, kemudian dia kenal lapangan pekerjaan itu sebenarnya seperti apa. Tapi saya setuju dengan program seperti itu. Kita ngacaknya ke Jepang mungkin ya, yang selama ini apa kalau orang yang suka Jepang itu apa namanya? Wibu. Diani juga sebagai wibu. Tapi saya lebih suka ke culture-nya mungkin ya. Kalau misalnya di Jepang itu mahasiswa itu kenal sama lapangan kerja itu sejak tingkat 3. Jadi ada kewajiban. Setara dengan apa? Semester 3? Tingkat 3 itu semester 5, semester 5. Iya. Semester 6. Jadi kan sama Bu. Iya, semester 5 6. Sama kayak sini juga kan ya? Iya. Tapi metodenya kalau di Jepang magangnya itu bukan diakomodir sama kampus, jadi mereka cari sendiri memang independen. Nah kalau misalnya berarti lamar apa maksudnya mengajukan surat lamaran sendiri gitu-gitu? Iya, jadi mereka itu mencoba untuk mengenal lapangan pekerjaan, kemudian aksesnya seperti apa kalau misalnya kita mau apply terkait dengan job vacation seperti itu. Jadi begitu mereka lulus dapat ijazah sudah nggak kagok lagi sama apa namanya mekanisme penerimaan karyawan. Nah, berarti yang dimaksud magang dari Kemenristek Dikti itu program magang itu sama kayak Jepang gitu Bu? Iya, jadi random programnya, jadi nggak harus di bidang pelayanan kesehatan. Oh, misalnya perawat nih mau ke bidang pengen coba misalnya masuk ke bidang digital marketing, mau coba ke bidang IT, yang lainnya gitu. Nyebrang yang lain. Itu bisa? Bisa. Oh, itu luas berarti nanti itu ya. Bagus sih. Oke. Itu sejalan sama ini ya, program Kampus Merdeka ya. Jadi yang selama ini diharapkan dari Merdeka Belajar itu selain kompetensi dasar sesuai dengan program studi yang diambil mahasiswa, Mas Menteri ini pengennya mahasiswa nih dapat pengalaman belajar lainnya sesuai dengan pengembangan diri yang diminati, passionnya masing-masing. Nah itu berarti wajib, maksudnya mahasiswa itu keseluruhan bisa mencoba itu atau memang suatu kewajiban itu? Tidak bersifat kewajiban, tapi lebih kepada siapa yang merasa siapa butuh. Yang mau gitu ya. Iya. Dan itu untuk aplikasinya atau mendaftarnya itu dari programnya. Dari daftar ke kampus, nanti kampus yang mengajukan. Pendaftarannya mandiri sendiri per mahasiswa, cuma minta rekomendasi dari kampus. Oke. Nah itu bisa dimulai dari maba? Apa ada persyaratan harus semester 3 dulu gitu? Kalau maba sepertinya masih terlalu dini ya. Mungkin di tingkat 2 sudah bisa. Itu berarti sudah dapat apa kata Bu Dian, sudah dapat uang saku dari? Iya, kalau misalnya untuk kebutuhan hariannya itu dapat dari Kemenristek. Wow, ini enak ini ya. Jadi teman-teman banyak sebenarnya untuk program-program itu, cuma kita memang perlu lebih rajin search ya. Dan teman-teman juga, mahasiswa juga harus lebih aktif karena ini kan suatu fasilitas yang bagi saya sendiri ini hal yang luar biasa Bu ya. Artinya kita bisa mencari pengalaman meskipun tidak sesuai dengan profesi kita, itu kan juga ini ya bagus sekali. Untuk ini Bu, waktu magangnya itu berapa bulan? Belum sampai ke teknis itu ya. Oke, nah jadi teman-teman nih ya, ini sudah dimulai dari tahun sekarang apa? Untuk periode kemarin itu saya sempat share ke mahasiswa, tapi mungkin karena
adik-adik belum paham ya terkait dengan mungkin belum ada sosialisasi juga Bu ya. Ya. Dari Kemenristek pun ini juga termasuk program baru. Jadi nanti perlu kita galakkan lagi terkait dengan pengenalan. Nanti melalui podcast ini mungkin Bu nanti teman-teman bisa mengenal, bisa gitu paham ya. juga tentang masalah program dari Kemenristek Dikti magang ini ya. Jadi setelah mendengarkan podcast ini kemudian kepo terus search lebih detail ya terkait dengan program magang independen. Ya pokoknya nanti yang kepo tentang magang bisa menghubungi Bu Dian gitu. Berarti sudah dimulai dari tahun ini Bu? Tahun ini kayaknya sudah mulai. Kemarin rekrutmen juga saya sempat share ke adik-adik, tapi mungkin masih belum terbuka aja. Oke, nah ini dapat sertifikat juga pastinya kan Bu? Pastinya dapat sertifikat. Itu bisa dijadikan sebagai SKPI. Kalau secara teknis persyaratan belum ini Bu ya? Kayak mungkin IP harus berapa? Enggak, kan mahasiswa, enggak ada IP yang iya, maksudnya IP sementara gitu, enggak ada mungkin ya. Semua mahasiswa terus harus dari kalangan orang yang tidak mampu kan enggak juga ya. Bebas. Oke, ini teman-teman ya. Jadi kami infokan bahwa ternyata Kemenristek Dikti punya program kerja namanya magang ya. Magang independen yang nanti teman-teman bisa ya mencoba lah, siapa tahu kan nanti sesuai dengan bakat dan minat teman-teman. Mungkin yang minatnya di pecinta alam mungkin bisa masuk ke Taman Nasional gitu, magang di Semeru kan keren itu. Oke, Bu Dian, itu juga ini kembali lagi ke PKKMB Bu ya. PKKMB tahun ini juga mau berapa hari? Kalau PKKMB-nya sendiri, pra PKKMB 2 hari ya, PKKMB-nya 4 hari. Jadi sama seperti tahun kemarin. Yang agak panjang adalah PDKBPL-nya 1 semester ya. Untuk PDKBPL itu 6 minggu. 6 minggu berjeda. Terus kita untuk periode tahun ini ada pemberlakuan program pendidikan karakter 1 tahun full. Dan itu pun nanti ada. Tahun kemarin kayaknya sama, bukan? Pendidikan karakter yang periode kali ini lebih detail programnya, kemudian ini lebih ke nanti juga butuh bantuan Pak Akbar juga sepertinya saya. Jadi ada program program bedah buku ya. Jadi saya pengennya sih untuk program bedah buku ini mahasiswa baru yang lebih aktif. Melakukan resensi, kemudian analisis, kemudian didiskusikan bersama. Jadi yang membedah buku bukan lagi harusnya memang mahasiswa Bu ya, nanti kita jadwalkan juga itu. Maba itu Bu ya. Mahasiswa baru. Nanti kita memberikan penugasan juga, kemudian disampaikan adik-adik secara berjadwal untuk melakukan resensi buku, kemudian untuk itu kalau diwajibkan Bu bisa sebenarnya. Sebenarnya kami tuh juga punya dari dulu tuh juga punya program seperti itu, cuma karena nggak diwajibkan mungkin yang datang cuma 5 gitu. Masih kurang ya. masih kurang. Akhirnya ya udah nggak nyampe, tidak sesuai sama target ya berhenti di tengah jalan. Ya siapa tahu tahun ini karena juga masuk ke dalam program pendidikan karakter dan itu juga jadi sebagian dari SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah mahasiswa nanti ketika lulus. Oke, berarti wajib ya sifatnya. Oke, itu masuk ke dalam pendidikan karakter yang 1 tahun. 1 tahun. Tiap minggu. Nanti ada jadwalnya. Jadi untuk persiapannya dalam 1 tahun ini dengan beragam kegiatan ya ada public speaking, bedah buku, kemudian yang sifatnya ke arah keagamaan juga ada. Itu berarti selama PKKMB juga ini Bu ya, mahasiswa perempuan, mahasiswa laki-laki dibedakan Bu ya, karena kan sama, jadi masing-masing kan namanya SKPI ya, jadi tidak hanya berlaku untuk mahasiswi, tapi juga untuk mahasiswa. Dan untuk tempat, kayak kalau kemarin kan tempatnya di asrama ya. Jadi masih tetap karena di asrama kan sistemnya lock ya, jadi nanti mahasiswa untuk kegiatannya di kampus, untuk mahasiswi kegiatannya di asrama. Jadi teman-teman cowok yang sabar ya. Tidak bisa melihat pemandangan. Sabar, sukses itu kan perkara menunda nikmat ya.
Iya sih. Oke, kemudian ini PKKMB seperti itu ya, garis besarnya seperti itu teman-teman yang oke itu untuk PKKMB Bu. Nah, sekarang masuk ke kemahasiswaan nih. Oke. Kemudian ini kan seorang kemahasiswaan gitu yang mungkin sudah bertahun-tahun Bu ya. 2015. 2015 berarti sudah hampir 7 tahun ya berhubungan dengan mahasiswa. Nah, suka dukanya apa nih Bu? Suka dukanya sebenarnya banyak sukanya ya. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke amanah, senang kalau misalnya melihat mahasiswa yang punya keinginan untuk melakukan atau mencari hal-hal yang sekiranya itu bisa memberikan poin plus atau pengembangan terhadap dirinya sendiri, karena sejatinya kan dunia kerja itu tidak hanya tentang materi dan skill gitu ya, tetap juga butuh hal-hal yang itu di luar sekolah ya, butuh soft skill juga, organisasi juga selama ini, kemudian prestasi-prestasi mahasiswa juga itu sangat dibutuhkan karena melatih selain kita punya IQ, emotional quotient, EQ, SQ, kita juga butuh EQ ya, adversity quotient, kecerdasan dalam menyelesaikan masalah. Karena di luar sana kan nggak jarang ya orang-orang yang mungkin secara akademis bagus gitu ya, dengan IPK yang semua cum laude gitu. Nah, cuma ketika dia masuk ke ranah lapangan kerja kurang tanggung ya. Jadi karena adversity quotient-nya nggak jarang diasah, sehingga ketika bertemu dengan masalah auto baper seperti itu, pindah tempat kerja, jadi seperti itu yang sukanya. Dukanya kadang merasa kalau mahasiswa ketemu Budian itu kayak ketemu hal yang menakutkan gitu ya, kayak ketemu karena belum diajak ngopi. Apalagi kalau misalnya ke asrama gitu ya, kalau misalnya udah mau masuk pintu asrama, Budian gitu kan, semacam killer nih Mas. Iya seperti itu kayaknya ya, belum pernah diajak ngopi kali ya. Itu dukanya Bu. Kemudian pernah nggak baper dalam artian ini terbawa emosi banget, saking parahnya mungkin kasus mahasiswa itu sampai kemudian ini mungkin sampai nangis gitu, pernah nggak seperti itu gitu? Kalau sampai nangis itu ketika kita berhadapan dengan orang tuanya ya sebenarnya, bukan dari mahasiswanya. Nah, iya, jadi ketika kita dihadapkan dengan mahasiswa yang saat itu didampingi oleh orang tuanya, kemudian terpaksa harus menyampaikan kondisi yang saat ini tengah terjadi pada mahasiswa, ya akhirnya mendapat feedback dari orang tuanya. Gitu ya? Sebenarnya bukan nggak enak, lebih kepada pembelaan orang tua ini, jadi kayak kecewa gitu ya, selama ini sudah banyak berharap terhadap anaknya seperti itu, tapi jadi dapat hal yang itu aja sih mungkin. Kalau iya sih, itu ya saya gak kebayang itu memang ya, apalagi sampai orang tuanya nangis kan, kita juga ikut ini. Sebisa mungkin biasanya kan orang tua tuh berharap anak-anaknya kan terus bisa lanjut pendidikan gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Jadi teman-teman ya jadi harapannya ya sama-sama menjaga ya, adik-adik juga menjaga diri, kita juga sebagai yang diberikan amanah juga ikut menjaga melalui peraturan-peraturan yang ada. Jadi sebenarnya peraturan itu sifatnya karena kita sayang ya sama mahasiswa gitu. Nah kalau misalnya itu kan dari sudut pandang Budian karena karena terbawa perasaan karena orang tuanya. Nah, kalau dari mahasiswanya sendiri gitu, ada nggak yang nakalnya itu berlebihan gitu? Kalau di kemahasiswaan itu memang kita harus switch mode ya. Jadi kalau misalnya saya menghadapi mahasiswa itu menempatkan diri sebagai dosen, maka mungkin akan mental ya.
akhirnya ego yang mungkin akan keluar gitu ya. Tapi saya sebisa mungkin selama ini switch moodnya ke yang sedang saya hadapi ini adalah anak saya sendiri seperti itu. Jadi terkait dengan kritik, terkait dengan hal-hal yang disampaikan ya normatif ya, kalau misalnya mahasiswa karena memang menyampaikan apa yang sedang dia lihat, kemudian kegundahannya seperti apa gitu. Jadi lebih enak aja nerimanya, jadi lebih fleksibel. Kadang kalau misalnya memang selama ini sih ada beberapa hal yang saya kondisikan gitu ya. Kalau misalnya sifatnya memang harus secara akademik, ya saya selesaikan secara akademik. Kalau misalnya masih bisa secara fleksibel pun kita bisa ketemu di luar kegiatan kampus. Yang paling berat menurut Budian apa? Mungkin pernah ada kasus yang menurut Budian nggak bisa dilupakan gitu. Kasus yang tidak bisa dilupakan. Apa bisa dilupakan semua? Selama ini justru yang saya hadapi ya, lucunya ketika ada beberapa mahasiswa yang itu sempat bukan bermasalah sebenarnya ya, sempat selek pendapat gitu ya dengan saya gitu. Justru ketika melalui fase itu justru jadi orang-orang yang atau mahasiswa yang dekat dengan saya seperti itu. Jadi akhirnya lebih banyak masuk di kegiatan organisasi seperti itu. Jadi iya, karena mungkin kemudian ini ya pendekatannya juga berbeda ya. Jadi ya karena memang terkadang mahasiswa itu ini Bu ya, kalau kita pendekatannya berbeda itu kadang malah sebaliknya, dan ternyata mahasiswa itu yang punya potensi kan, hanya seperti itu Bu ya. Benar sekali. Jadi kebanyakan yang saya lihat sekarang yang banyak berkiprah ya. Mungkin bukan mereka yang dari secara akademik akademik yang unggul seperti itu. Justru selama ini mungkin mereka yang selama ini galau ya dengan sudut pandangnya sendiri, apa yang dia lihat di masyarakat, dan kemudian ingin ambil peran tapi tidak tahu harus memulai dari mana seperti itu. Karena mungkin ya belum ada yang merangkul, jadinya seperti itu. Sebenarnya mereka peka secara sosial, gitu aja sih. Nah, karena sudah dirangkul mungkin ya akhirnya bisa menunjukkan ya, bisa show up lah, menunjukkan potensinya gitu. Ya itu untuk masalah kasus yang mungkin tidak bisa dilupakan Bu ya. Sebenarnya dilupa apa ya? Ekspektasi saya itu sebenarnya jawabannya Budian tuh ada kasus yang besar, ternyata enggak gitu. Nah, kasus-kasus yang unik Bu ya. Yang dari mahasiswa yang awalnya mungkin diremehkan atau mungkin ya tanda kutip nakal, ternyata setelah dirangkul dan ada satu pendekatan di situ malah bisa menunjukkan potensinya Bu ya. Percaya atau tidak, saya itu sering duduk bareng ya sama teman-teman Sivitas, dosen dan karyawan dari Universitas Trunojoyo Madura sama STKIP. Beliau-beliau tuh selalu bilang ke saya, mahasiswa muda ini ya etikanya bagus ya, attitude-nya bagus-bagus ya, nggak pernah ada kabar kalau misalnya mahasiswa muda itu yang tindakannya ekstrim gitu ya. Masuk media gitu ya. Terus Budian gimana jawabannya? Itu berkah ya. Berarti itu takdir. Lebih kepada syukur, alhamdulillah gitu ya. Jadi adik-adik yang diamanahkan ke kami itu juga memang rata-rata itu alumni pondok pesantren yang mungkin jadi attitude-nya memang sudah terbentuk dari pondok, kemudian itu juga menular ke teman-teman yang lainnya. Iya, juga karena mungkin ini adanya program pendidikan karakter gitu ya. Dan ya itu suatu kebanggaan mungkin bagi Budian dan tim setelah mendengar kabar yang positif seperti itu kan Bu ya. Iya. Artinya tugasnya Budian dan tim kemahasiswaan itu berhasil gitu. Iya, itu karena juga statement itu nggak cuma dari satu dua orang ya. Iya, jadi di lahan praktek pun, di rumah sakit maupun di puskesmas itu permintaannya, saya sering dapat surat ya, permintaan kayak kemarin itu yang terakhir dari puskesmas Kokok minta 10 bidan. Kenapa minta di 10 bidan praktek alumni untuk penempatan di
Polindes seperti itu. Nggak, untuk alasannya kalau ditanyakan kenapa harus mahasiswa dari Mudia, karena ini ya performance-nya adik-adik dan attitude-nya. Adik-adik rata-rata well attitude sih kalau misalnya di lahan praktek. Iya. Iya, karena sudah terbentuk dari kemahasiswaan sendiri, dan itu ya itu tadi menjadi suatu kebanggaan, Bu ya. Nah, ada gak kabar yang mungkin yang tidak mengenakan gitu, Bu? Kemudian kan juga kemahasiswaan juga berkecimpung di ikatan alumni nggak, Bu? Kalau selama ini sih kabar yang tidak mengenakan gitu. Kalau misalnya selama ini yang baru terjadi itu kemarin ya pas waktu masa fluktuasi COVID di Bangkalan, udah di Bangkalan aja sebenarnya sih. Nasional ya. Itu beberapa alumni ya berturut-turut ya, kurang lebih 6 orang gitu ya, yang memang perannya juga besar ya di tempat kerja masing-masing ya. Itu yang bikin sedih, kaget. Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain, sedihnya kenapa itu? Iya, melihat sebenarnya lebih kepada compare ya dengan perilaku masyarakat juga. Kita sebagai tenaga kesehatan sudah full effort ya untuk gimana caranya supaya yang sakit bisa sembuh, kemudian yang belum sakit supaya tidak sampai sakit seperti itu. Yang belum terpapar supaya dijauhkan gitu. Tapi namanya juga kehidupan bersosial ya. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu gagal menerima konsep dan program seperti itu, dan kemudian imbasnya juga ke tenaga kesehatan ya, dengan hoax miring seputar pelayanan kesehatan. Itu sedih gitu ya, padahal dari alumni sampai ada yang berpulang ke rahmatullah, dan itu berturut-turut ya. Itu yang bikin sedih. Iya, jadi ini ya, menjadi kemahasiswaan itu banyak pikiran, Bu ya. Lebih kepada ini ya, tanggung jawab moral sebenarnya. Iya, tanggung jawab moral itu kan hal yang memang juga harus difikirkan, Bu. Pusing nggak, Bu, selama ini, Bu? Pusing sih enggak. Ada nggak kemudian tuh merasa jenuh di kemahasiswaan nih, kayaknya saya pengen berhenti nih dari kemahasiswaan nih, pengen coba yang lain mungkin. Kalau misalnya burnout mungkin ya, kalau misalnya istilahnya itu sih mungkin pernah, cuma lebih kepada justru kalaupun misalnya saya capek karena mahasiswa, rilisnya pun juga karena mahasiswa. Gitu. Misalnya ada kondisi yang menyebabkan saya sampai seperti ini ya gitu ya, kemudian menyebabkan saya jadi burnout gitu. Tapi nanti di sisi yang lain ada beberapa progres dari mahasiswa tuh yang membuat saya semangat merasa, lagi ya. Iya, merasa harus mulai lagi nih. Demi mahasiswa juga seperti itu. Berarti pernah juga, Bu ya, masa jenuh gitu ya? Pernah. Ini kayaknya saya capek nih ngurusin mahasiswa. Manusiawi ya, saya rasa. Manusiawi. Iya, itu untuk kemahasiswaan sendiri, Bu. Nah, kemudian ini kan juga seorang wanita yang juga sebagai analisa atau pengamat wanita gitu, karena saya juga sering pengamat gender, sering diskusi sama Budian ya gitu. Kayaknya Budian ini kan lebih condong atau lebih banyak pembelaannya kepada wanita gitu. Ya mungkin ada yang bilang feminis mungkin ya, tapi ya saya rasa lebih kepada ada beberapa hal yang memang karena gender itu kan memang dibentuknya kan secara sosial ya. Iya.